Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Zuhri dengan NIM 23083. Di sini saya akan menjelaskan tentang warisan dan menjawab semua soal yang ada di modul. Oke, pertama kita latihan satu dulu. Terus kita coba IP config all di config session. Di sini kita menemukan MAC address kita sekalian, yaitu 4C, 44, 58, 86, 24, dan 7D. Terus di sini juga ada default gateway, yaitu 192.168.100.1. Terus di sini kita coba buka WhatsApp dulu. Terus pilih wifi. Terus kita filter, banyak sekali traffic data di sini. Nah, di sini masih kosong karena masih belum di ping. Kita coba ping dulu. Terus 92.168.100.1. Nah, di sini bakal muncul banyak sekali trafficnya, yaitu ada apa? Reply dan request. Di sini tidak ada ARP karena sudah tadi sudah saya coba. Lanjut saja ke pertanyaan. Apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Yaitu yang penting dari isi file destination address adalah vendor ID, OUI, dan NIC. Itu di sini ya. File destination yang pertama, terus pencet Ethernet. Nah, yang ini. Ini ya OUI-nya yang depan B4, 14, 6. Terus ada apa NIC ini E8 AE 11. Itu ini dari destination ya. Terus nomor 2, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Jawabannya adalah PC perlu menentukan alamat tujuan sebelum dapat mengirim permintaan ping ke host. Ini diperlukan untuk menghasilkan frame header yang benar untuk permintaan ping. Jadi, PC mengirimkan permintaan ARP siaran untuk meminta alamat MAC yang sesuai dengan alamat IP yang terdapat dalam permintaan ARP tersebut. Terus kita lanjut. Nomor 3, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Yang ini ya, source. Ini frame pertamanya. Terus di sini source-nya ya ini. Kita stop dulu. MAC address-nya ini ada 4C, 44, 5B, 86, 24, 7D. Terus sebutkan vendor ID atau OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Sini source-nya Intel, yaitu laptop saya sendiri dari balasan ARP. Ini tadi sudah saya coba, yang saya masukin. Di sini ada Intel. Terus bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Itu bagian MAC address yang merupakan OUI tiga, tiga oktet pertama. Seperti ini. 3 oktet pertama ini adalah MAC address yang merupakan OUI. Terus nomor 6, sebutkan nomor seri NIC dari source. Dari source, udah nomor seri NIC adalah 3 oktet terakhir
dari source yaitu 86, 24, dan 7D. Sini. Oke, kita lanjut ke latihan 2. Sebentar. Kita coba dulu apa, sesuai yang ini. Buka jendela command prompt dan jalankan perintah ipconfig. Nah, terus tuliskan IP address dari default gateway. Nah, ini sudah saya tulis. Kalau belum jelas, di sini ada. Ini yang default gateway adalah 192.168.100.1. Terus buka website dan mulailah buka data. Nah, seperti yang sudah ini tadi, ini juga sudah ada ya. Ini sangat banyak. Ini lupa saya stop tadi. Bisa mati traffic yang muncul pada dalam jendela ini. Terus ada langkah ketiga, memfilter website untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Kita tinggal ke bagian atas ini, terus kita ketik ICMP, terus kita bisa enter atau bisa saja klik yang panah yang bagian kanan atas itu, kita bisa enter aja di sini. Di sini ada traffic ICMP saja yang muncul karena sudah kita filter. Terus ini kita dari jendela command prompt, ping default gateway dari PC. Nah, tadi sudah ngeping, jadi kita coba ping lagi saja. Kita bentar. Kita continue with WhatsApp. Nah, kita ping lagi default gateway dari PC kita yang tadi, itu 92.168.100.1. Kita enter di sini. Nah, di sini bakal muncul banyak sekali traffic AM, banyak sekali traffic ICMP, traffic apa? Ya, traffic ICMP. Terus kita hentikan, kita bisa ngeklik yang ini, yang kotak merah ini. Terus kita bisa periksa request e-shopping pertama dalam Wireshark. Ini kita bisa ngelihat apa, Ethernet 2, firm Ethernet 2. Di sini ada destination, terus ada source. Terus baris kedua yaitu reply-nya atau balasannya, yaitu versi terbaliknya dari yang request tadi. Kita lanjut ke pertanyaan. Di sini ada apa MAC address dari NICPC? Dari sini bisa lihat yang paling atas, kita source. Nah, ini ada 4C, 44, 5B, 86, 24, dan 7D. Terus kita lanjut ke nomor 2. Apa MAC address dari default gateway? Di sini juga ada. Kita pencet ke destination. Kesana dikit. Oke. Ada B4, 14, E6, E8, AE11. Nomor 3. Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Oke. Ini bisa ini pencet yang ini, baris kedua. Nah, di sini ada frame yang ditampilkan, frame IP4, terus dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4 dari
address source dan destination. Oke, garis terakhir. Jadi IP address dari source-nya ada ini 192.168.100.12. Terus mana IP address dari destination yang ini? 192.168.100.1. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame hex dan ASCII. Dalam panel packet bytes bagian bawah, klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel packet bytes. Bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot? Ini bisa kita buka yang ini. Terus nah, kita sangat indicate. Nah, dua oktet yang disorot ini disorot. Jadi dua oktet yang disorot AI. Klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Ini ya. Nah, ini sudah terbalik karena tadi awalnya source-nya dari apa 192.168.100.12. Ini apa IP dari laptop yang saya gunakan. Terus destination-nya yaitu default gateway ini 192.168.100.1. Nah, sedangkan reply-nya sudah terbalik yaitu source-nya menjadi 192.168.100.1 dan destination-nya jadi IP laptop saya sendiri yaitu 192.168.100.1. Nomor 5, sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Ini, yang bagian ini. Device-nya yaitu Intel. Terus MAC address-nya yaitu 4C, 44, 5B, 86, 24, dan 7D. Terus kita lanjut ke langkah ke-7, yaitu menangkap paket host jauh. Nah, di sini nomor 1, kita klik ikon Start Capture untuk memulai suatu tangkapan Wireshark baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah Anda akan menyimpan paket tangkapan sebelumnya ke suatu file sebelum memulai tangkapan baru. Klik Continue without saving. Di sini Start Capture, terus kita klik yang Continue without saving. Nah, terus nomor 2, dalam jendela Chrome window, silahkan ping ke www.cisco.com. Terus tutup jendela command prompt. Kita ping, coba ping. Terus kita enter. Nah, langsung tutup. Di sini akan muncul semua. Terus nomor 3 yaitu hentikan penangkapan paket. Kita klik yang stop capture ini. Periksa paket dalam panel daftar paket dari Wireshark. Terus kita lanjut ke pertanyaan. Dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address source dan destination? Nah, yang ini yang pertama.
MAC address source-nya adalah 4C, 44, 5B, 86, 24, dan 7D. Sedangkan destination-nya yaitu B4, 14, E6, E8, AE, dan 11. Terus kita lanjut ke nomor 2. Sebutkan IP address source dan destination yang terkandung di dalam field data dari frame. Ini source-nya 192, 168, 100, 12. Terus destination-nya ada 184.26.109.36. Bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah ke-6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih sama? Nah, kita pencet yang di sini. Nah, IP-nya berubah. Yang tadi 192.168.100.1 sekarang menjadi 184.26.109.36. Kenapa berubah? Tuh, karena IP address destination merupakan perangkat yang di ping memiliki alamat IP yang berbeda. MAC address destination tetap sama karena MAC address adalah alamat fisik dari perangkat jaringan. MAC address digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan secara unik di dalam jaringan lokal. Kita lanjutkan nomor 4. Wireshark tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Preamble adalah bagian dari header frame Ethernet yang berfungsi untuk sinkronisasi antara pengirim dan penerima frame. Preamble terdiri dari 7 byte yang berisi pola data 1010101010 secara berulang. Preamble berfungsi untuk membantu penerima frame untuk mengidentifikasi awal dan akhir dari frame. Preamble juga membantu penerima frame untuk sinkronisasi dengan pengirim frame, sehingga data dalam frame dapat diterima dengan benar. Wireshark tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame, karena preamble tidak termasuk dalam bagian header yang dapat diubah oleh protokol lapisan tinggi. Preamble adalah bagian dari header frame yang hanya digunakan untuk sinkronisasi dan tidak memiliki informasi yang relevan dengan protokol lapisan tinggi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dan demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.